Halo, suami aku tercinta, Pak Haji, yang baik hati, yang sangat mencintai aku dan menyayangi aku. Kalau istilah Sunda, panggilan Sunda itu, suami aku panggil AA dan Aka. Ya, AA sama aja sebenarnya, itu ungkapan rasa sayang. Jadi pagi ini Pak Haji harus support aku ya. Pak Haji itu aku bilang Akang aja karena ada lagunya. Akang Haji Sorban Pali dan Akang Kota Bekasi, Akang Haji kenaon pundung, lamun pundung tong lami teuing. Udah lama-lama nyanyi. Jadi menerangkannya kelamaan aku. Jadi pagi ini mau penyuluhan. Ini aku sengaja stok P3K di rumah, prepare namanya jaga-jaga gitu loh. Pertama aku mau nerangin ini nih. Aku membeli cairan infus dan tidak sembarangan orang bisa mengadakan cairan infus di rumah, dan juga tidak sembarangan orang memasang cairan infus karena harus ke rumah sakit, biasanya di rumah sakit gitu ya. Kalau enggak di ini klinik jaga juga jarang ya, maksudnya gini, hanya tertentu lah ya. Tapi yang jelas itu ke UGD ya, di UGD udah pasti harus standby ini, dan tidak sembarangan seperti ini nih. Suntik zaman sekarang itu udah semakin ada aturan-aturan baru, semakin ada pengetahuan, jadi udah enggak inilah, udah jarang, bukan jarang lagi, karena untuk yang bukan ahlinya itu tidak boleh. Nah, jadi ini zaman dahulu di desa itu warga itu pasti minta disuntik. Zaman dahulu kan nggak ada, sini loh udah zaman lagi susah, masih belum ada listrik masuk desa. Jadi para mantri itu berusaha sekuat tenaga menolong, membantu agar pasien itu tertolong. Dan alhamdulillah itu ayah tuh termasuk yang cocok ya, orang yang memberikan pertolongan secara medis ke pasien-pasien dan sembuh dengan berbagai penyakit ya. Alhamdulillah, bersyukur di situ gitu. Tetapi semakin kesini anak-anaknya kan udah masuk akper, akademi perawat, jadi kesini-sininya itu kan sudah semakin menggunakannya ini aja, hanya oral, namanya obat oral. Ini obat oral gitu. Dan kalau yang ini juga udah nggak inilah, pokoknya di rumah sakit intinya itu rata-rata di rumah sakit. Tapi buat nih kita, kenapa aku adain di sini, karena aku begini, aku tuh kalau aku ngedrop nih, jadi aku hanya membutuhkan misalkan gini loh, aku standby ini tuh ada punya tujuan ya gitu, baju spare. Jadi kalau aku sewaktu-waktu ngedrop itu, aku tinggal minta bantuan teman. Kalau enggak adek dulu, kalau di rumah itu adek tuh yang, kan adek kan sama-sama perawat. Kenapa aku beli ini 3 tahun yang lalu loh. Nah, ini apa ya, ini tuh aku tuh suka pakai glukos, tapi karena yang ada, maksudnya ini dextrose, ini RL. Jadi kalau aku biasanya glukos. Jadi karena aku punya hipertensi, jadi kalau udah habis haid itu kadang suka drop gitu ya, kayak mau pingsan gitu. Jadi aku otomatis spare gitu, jadi mengobati sendiri gitu. Jadi itu dari gadis itu memang punya darah rendah. Nah, aku selalu bawa ini tuh. Nah, ini sekarang mah ini nih tuh Neurobion
bagus nih buat yang tambah darah nih. Jadi kita harus tahu perawatan diri sendiri ya. Jadi ini aku beli 3 tahun yang lalu nih 3 tahun lalu aku spare beli ini, ternyata tidak terpakai. Berarti bersyukur dong, berarti aku sehat, tidak sampai ngedrop gitu. Akhirnya ini ada jangka expired date, expirednya nih, ada expirednya nih. Jadi aku ini mau tuh, ini sebaiknya nanti mungkin aku kasih sama yang klinik ini ya, klinik jaga ya, klinik jagalah yang biar digunain gitu loh. Nih expirednya Desember 2023. Ini kan lama, kalau ini pesan lama. Kalau ini masih lama nih, RL tuh masih lama, itu masih lama. Jadi di sini aku tidak menyusahkan begini loh. Zaman sekarang itu BPJS itu kalau masyarakat awam, sebagian orang itu memanfaatkan keadaan, memanfaatkan fasilitas ya. Kalau saran aku itu sebaiknya kalau cuma sakit ringan itu kita harus bisa mengobati diri sendiri. Apakah dengan herbal? Menurut aku kalau orang-orang awam itu dengan herbal aja lah, herbal seperti dari kunyit, temulawak gitu loh ya. Jadi tapi kalau urusan dengan obat-obat medis harus ada konsultasinya, nanti takutnya salah. Kecuali kalau mereka yang punya pengetahuan tentang, misalnya gini loh, tentang medis gitu, seperti perawat bolehlah, karena dia juga sudah sedikit enggaknya dia sudah punya ilmu. Tapi tetap seorang perawat juga tidak bisa misalkan ini loh, mengobati, memaksakan diri sendiri seperti aku. Kalau memang sakit aku udah berat gitu, aku minta rujuk gitu. Jadi intinya segala sesuatu itu harus benar-benar hati-hati ya. Seperti dalam gini, ini penggunaan obat ini kan udah ada expired date. Nih kayak aku kemarin nyari ini, aku mau ngobatin obat ini tuh, obat cacing. Di mana aku nyimpan, karena aku banyak kegiatan kan sekarang di bidang syar'i ya, di bidang syar'i yang tadi buat anak-anak. Akhirnya aku lupa nyimpen di mana, jadi aku mau nata, padahal ada. Jadinya aku beli kemarin, harganya sekarang kan lumayan ya, kombantrin tuh 20 ribuan. Aku nyimpen, udah beli gitu. Jadi aku mau nata, nggak sempet. Obat-obatan itu mau ditata lagi, mau dibanyakin buat keperluan aku, anak-anak, ngobatin kucing-kucing juga gitu. Terus tetangga juga kalau ada yang membutuhkan. Tapi aku nggak jualan obat ya, kalau ini berbagi gitu. Terus kalau ada pun yang mau butuh ya silahkan gitu. Karena kalau sengaja itu kan kita lebih leluasanya ada dibikin balai pengobatan lah ya. Kalau aku kan enggak, ini buat ini aja lah, pelengkap dalam kehidupan aku. Kalaupun ada yang ini ya sudah, silahkan. Gimana jalannya, Allah memberikan jalan. Jadi aku mau menerangkan nih ke ibu-ibu ya. Mama-mama solehah itu suka mengadakan obat juga ya ketika buat anak-anaknya di rumah. Tetapi harus hati-hati kalau pemberian obat. Misalkan anaknya mengeluh pusing apa sakit, tapi anaknya itu punya keluhan penyakit jantung dan lagi dalam terapi jantung, jangan langsung dikasih sama mama gitu. Kalau saran aku mendingan dia dibawa ke dokter yang biasa langganan merawat ya, karena latar belakangnya anaknya punya penyakit jantung. Seperti temen anak aku kemarin, si mamahnya, jadi anaknya pernah mengeluh, ada keluhan lah, batuk flu ya, berdahak, tapi dia punya penyakit jantung. Jadi jangan langsung kasih, mendingan aku langsung ke dokternya dulu konsultasi, karena dia punya keluhan penyakit apalagi penyakit jantung yang udah cukup berat ya lumayan. Jadi itu kalau saran aku. Kecuali kalau anaknya tidak punya keluhan, anaknya itu tidak punya penyakit berat, bolehlah kita kasih misalkan paracetamol mah ada nih, tapi takarannya juga kita harus benar-benar
betul juga ya, kayak aku juga hati-hati karena ada anak-anak yang jenisnya cocok dengan puyer, ada yang tablet juga. Setiap anak kan beda-beda, dikasih puyer kadang nggak mau dikasih. Berarti kalau nggak mau puyer apa dong, berarti sirup. Kalau sirupnya juga nggak ini enak katanya ini, jadi ada tablet. Tiap anak itu beda. Seperti anak aku tuh yang puyer itu yang 2 tuh dari kecil. Tapi kalau yang kecil ini minumnya itu sirup-sirup gitu. Jadi tiap anak itu berbeda dan kita harus mengakali gitu bagaimana caranya obat bisa masuk. Kita campur dengan madu, terus gitulah, dengan berbagai cara lah, karena anak itu paling susah minum obat yang pahit-pahit gitu. Jadi di situ terus aku bersyukur ya di sini. Terima kasih ayah, karena ayah memasukkan aku ke perawatan ya, dan setidaknya aku mengenal obat-obatan dengan aku belajar nanya-nanya, banyak bertanya kepada para dokter ya waktu itu, karena AA sepupu juga seorang dokter ya. Waktu itu aku jadi asistennya. Terima kasih kepada beliau ya, pada dokter Dede dan keluarga di Pertamedika. Sekarang udah pensiun katanya, kemarin udah pensiun. Aku juga berterima kasih kepada dokter Winda Susianti. Aku suka cerewet nanya-nanya mengenai rujukan ya, biasanya rujukan, dan beliau itu paling detil ya kalau untuk ngerujuk itu harus begini begitu ya. Mungkin asistennya itu ngerasa capek ya, tapi di situ benar-benar hikmahnya loh. Jadi aku tahu gitu kalau misalkan ini harus merujuk ke sini. Kalau yang misalkan yang ada keluhan ibu, misalkan ibu-ibu yang selalu keputihan, harus dirujuknya yang pemeriksaannya itu bagian ini bagian itu gitu loh. Jadi bersyukur pada dokter Winda Susianti, mudah-mudahan beliau sukses ya dengan karirnya, sehat, terutama sehat lahir, pokoknya sehat lah, pokoknya dokter Winda sehat dan sukses selalu buat dokter Winda Susianti. Aku pernah melayani pasien di poliklinik Pertamedika, klinik Jalan Deli itu 106 sehari, sampai nggak bisa minum sama sekali, duduk di situ. Dan up the record ya, kalau saya bilang up the record waktu itu 106 sehari duduk di situ, sampai walhasilnya kurang minum dan aku punya gangguan ginjal. Sebenarnya gangguan ginjal itu bukan karena banyak pasien itu ya, karena aku terbiasa kurang minum. Intinya di situ, aku terbiasa kurang minum air putih. Makanya ketika pasien banyak itu udah kewalahan banget gitu di situ. Dan alhamdulillahnya aku bisa diterapi oleh obat-obatan dari klinik Pertamina dan terapi air, itu saran-sarannya dari dokter Winda. Terima kasih dokter. Aku kangen banget nih waktu aku punya putri yang pertama tuh, aku masih kontak dengan beliau, tapi sekarang enggak ya, karena aku ganti-ganti HP dan banyak sekali pengalaman hidup, kejadian hidup yang aku alami, jadinya nggak sempat kontak beliau lagi karena banyak hal sekali di sini yang harus aku kerjakan juga. Semoga dokter Winda Susianti sehat selalu, sukses pokoknya begitulah, dan seluruh dokter, perawat Pertamina, pokoknya semua para medis lah gitu, semuanya di Pertamina, di RSPJ, RSPP, semuanya yang ada di Jakarta Utara, di Jakarta Pusat, semuanya lah gitu intinya, karena ada sahabat-sahabat almarhum kakak juga yang pada bekerja di RSPP dan RSPJ. Jadi aku mengucapkan semoga kalian sehat dan sukses selalu gitu, serta kita itu harus kuat menghadapi ujian hidup dari Allah itu. Aku berdoa mudah-mudahan kalian semua masih pada ada semuanya ya, itu ada semuanya, masih hidup semua ya. Kita kan tidak tahu apa siapa yang ada, yang masih ada, yang nggak ada, kita kan nggak tahu, namanya hidup ya kan. Nah gitu, jadi aku senang dengan adanya channel YouTube ini bisa menyapa teman-teman, sahabat semua gitu. Jadi aku balik lagi ke sini deh. Aku
ini nih, aku mau ngomongin waktu umroh 2018. Aku itu tidak menyangka kalau di sana itu ternyata bakal ngelupas ya kaki ya. Ngelupas, maksudnya gini, ngelupas kulit ya. Aku tuh sensitif, tapi tidak membawa ini ya. Tidak membawa ini ya, sampai mendetil bawa-bawa ini gitu ya. Ternyata Allah menuntun gini loh. Aku biasanya menggunakan kayak ini aja nih, ngelupas kulit itu tuh. Nih, 188 misalkan ya, nggak bawa. Terus di sana di Madinah itu selasa kayak ini, aduh pulang dari masjid itu, ya Allah ini kaki ngelupas ya. Itu karena tanpa dirasa cuaca kayak biasa-biasa aja, tetapi kulit kaki itu ngelupas gitu. Akhirnya di sini nih tuh kayak kaki aku dituntun ngelangkah beli ini aja gitu. Terus yang harganya standar gitu kan, ada yang mahal ya, kata temen aku waktu itu ya, sahabat umroh aku ya, katanya beli gizolik katanya gitu. Beli gizolik kan harganya 100 lebih ya. Aku bilang ternyata Allah dan dari seperti ada yang mengarahkan dari Madinah itu ya, dari Masjid Nabawi itu ada yang mengarahkan, ada yang mengikuti gitu ya. Kayak jadi ini beli paselin dan aku pakai kayak malamnya alhamdulillah. Cuma paselin kandungan dari sana asli itu bedanya nggak tahu ya, apa kandung lebih banyak, pokoknya enak deh, pokoknya lebih ada bedanya yang terbuat asli dari sana itu gitu. Jadi dengan ini aja besoknya alhamdulillah aku bisa ikut tawaf di Mekah ya. Mekah, karena waktu itu di Madinah kakinya aduh ya Allah ini ujian ya. Terus kan kita setiap langkah itu meminta petunjuk, ya Allah ini gimana, jadi kita laporannya ke Allah gitu, ini gimana, harus bagaimana gitu. Jadi intinya ini ditunjukkan ini deh, yang bagi para jemaah umroh nih yang kamu mengalami sensitif dengan kaki, persiapan beli aja di Madinah, di Mekah, pokoknya di mana kita ada problem itu, beli nih yang murah ya, termasuk murah lah. Kalau ini ada yang gizolik itu mahal gitu, mahalnya kasihan kalau yang uang ininya apa namanya ya, uang sakunya kurang gitu. Jadi beli ini nih gitu, buat yang mau sensitif yang enggak juga bagusnya pakai inilah gitu ya, kaki gitu. Karena tanpa dirasa ternyata udara di sana itu berbeda dengan kita Indonesia gitu. Jadi aku apalagi ya hari ini, aku menerangkan ini yang ini expired. Jadi aku dilatih untuk serba bisa ya kak, kayak gini, serba bisa tuh. Ada suntik KB gitu, aku tuh suka ikut, pengen belajar. Jadi suntik KB, hal yang paling menyenangkan itu suntik KB itu tidak sembarangan orang bisa menyuntik ke tempat yang benar, karena banyak yang terjadi abses itu yang aku kaji ini, membekas neurobion. Jadi ayah waktu itu menerima suntik KB dan aku yang memegang suntik KB. Karena apa? Mungkin karena masih ada teman almarhum yang mempercayakan kepada yang pelatihan. Ternyata yang ada yang abses gitu loh. Jadi anak-anak tuh harus hati-hati ya yang pada pelatihan. Kalau sekiranya ragu atau sanksi, mendingan kasih ke perawat senior gitu. Jangan asal suntik. Aku ini masukan ya. Karena waktu aku bantuin ayah, aku kan punya anak satu juga masih suka bantu ayah dulu, pulang ke Tasik terus bantuin suntik KB gitu. Jadi aku otomatis punya uang jajan waktu itu, waktu ayah masih ada ya. Anak aku kan baru satu, jadi aku masih punya masih bisa, kalau kangen mah ya aku kangen deh ke bidang medis ya. Jadi aku sudah bantuin ayah, tapi semenjak ayah nggak ada ya udah aku nggak bisa lagi ke medis gitu. Jadi ini intinya harus hati-hati kalau penyuntikan lewat intramuskuler, suntik KB bagi para inilah anak-anak yang masih pelatihan ya. Kalau misalnya diminta tolong sama ibu bapak perawatnya, saya suntik KB, hati-hati karena
penyuntikan intramuskular itu harus benar-benar batas-batasnya itu harus benar-benar ya gitu, jangan sampai terjadi abses. Karena banyak kasus waktu ayah tuh dulu tuh pasien-pasien yang datang ada yang abses gitu. Jadi tidak menyalahkan ya, cuman ini buat masukan jadi kehati-hatian, mungkin karena yang praktek-praktek itu kan masih ragu gitu. Mereka kan masih mengandalkan teori ya. Biasanya kalau praktek yang aku rasa tuh teori. Tapi kita jangan sungkan kalau bilang itu bertanya gitu. Jangan sampai menurut teori kan begini, tetapi pengalaman mereka itu lebih besar loh. Maksudnya lebih berpengalaman gitu gini loh. Kita kan merasa akper gitu. Aku kan D3 gitu. Akper gitu ya. Tetapi kita harus mengikuti pelatihan di puskesmas gitu. Di puskesmas kan misalkan para mantri ya, kita nggak usah sungkan buat bertanya, banyak bertanya di situ, karena di situ tuh pengalaman mereka itu lebih besar daripada kita gitu. Kita itu hanya praktek. Aku hanya mewanti-wanti para gini loh, yang lulusan akper itu kita harus cerewet bawel tanya-tanya gitu. Dan jangan jangan mentang-mentang kita pendidikan kita lebih tinggi, jangan, karena pengalaman itu lebih besar loh berpengaruhnya daripada dalam kehidupan ini daripada ilmu materi ya di situ. Jadi kita tuh harus menghormati. Oh iya, kayak aku ayah kan lulusan SPK ya, aku kan akper, terus aku langsung ditarik kamu ayah belajar gitu. Jadi guru aku tuh ayah tuh, jadi pengalaman ke masyarakat tuh dari beliau. Aku bisa berani segala sesuatu dari beliau gitu. Ayah aku tuh lulusan SPK kan sekarang udah nggak ada gitu. Jadi intinya kepada para adik-adik tingkat akper yang mengadakan pelatihan ya ke puskesmas atau apa, bertanya kepada para bapak ibu bidan perawat yang ada di situ. Jangan sungkan, kalau sekiranya ragu jangan lakukan, tanya dulu, terus begini kalau perlu minta diliatin, minta dicontohin gitu. Jangan sampai salah suntik, salah urat gitu. Jadi karena kalau salah penyuntikan intramuskular itu jadi bisul, abses, dan waktu itu ayah ngobatin disedot, caranya ayah itu disedot. Saya juga kalau yang bukan tangan ahlinya itu nggak bisa juga gitu. Jadi harus benar-benar orang yang bisa melakukannya. Sebenarnya kalau istilahnya, kalau kata ayah tuh jadi bengkel ya, ngobatin yang kayak gagal suntik gitu ya, itu jadi pada absis bernanah ya kan, kasihan ibunya tuh, ada bekasnya biasanya ngegerawong ada. Terus waktu itu disedot ya, waktu itu saya juga nggak, itu pokoknya teknik ayah tuh gitu ya, benar-benar. Dan aku kadang nggak sempat semua ilmu ayah itu dikaji karena keburu nggak ada. Seperti ilmu bikin pupuk tuh, sekarang pupuk udah susah. Terakhir ayah sebelum meninggal itu bikin pupuk kandang waktu itu. Dia mah udah mau sakit juga tetap aja tuh berkarya, sampai sebulan sakit udah nggak ada. Sempat dirawat, ayah dirawat waktu itu, dirawat lah sebulanan kali ya, sakit kan sempet itu, karena ada yang bikin berat itu kan penyakit gulanya itu. Jadi ayah itu tiba-tiba sakit aja gitu, terus dirawatnya hanya sebatas sebulan. Jadi dia nggak dia ngerasain juga dirawat sebagaimana gitu loh. Selama ini kan aku bilang almarhum itu selama ini kan ngerawat orang gitu, ngerasain rasanya dirawat di rumah sakit, dan meninggalnya juga di rumah sakit. Terima kasih kepada Rumah Sakit Umum Daerah Tasik ya, karena almarhum itu meninggal di Rumah Sakit Daerah Umum Tasik ya. Terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan semua. Karena aku juga terbatas waktu itu, anak-anak aku masih balita waktu itu, ayah jadi tidak bisa nungguin ayah tuh mau. Jadi aku hanya sepintas karena bawa anak-anak ya waktu itu. Aku hanya bisa mengerjakan semampu aku, mijitin waktu itu pokoknya aku, karena anak-anak kecil itu tidak bisa boleh masuk ke rumah sakit ya, dan anak-anak itu apet sama aku sampai bingung, nggak bisa dilepas begitu saja sama aku tuh. Masih gini, nggak bisa dititipin lagi balita gitu, neplok terus anak-anak tuh, jadinya dibawa-bawa paling sebentar ya itu. Jadi ayah itu hanya menginginkan bertemu dengan aku waktu itu, karena aku dia sudah
dituntun ya batin aku buat pulang gitu. Pulang waktu itu aku masih belum stabil keadaan ekonomi ya waktu itu sini, jadi aku dituntun pulang, yang penting pulang gitu ya. Ternyata nungguin aku waktu itu 2 hari aku di sana udah nggak ada, jadi pengen ketemu lah intinya, karena aku perempuan sendiri satu-satunya ya. Jadi kita biasa sharing gitu, jadinya kita biasa sharing sampai terakhir ayah meninggal itu ya gitu, kita sampai jadi tidak ada kepenasaran, semuanya sudah dilakukan yang terbaik gitu. Terima kasih Rumah Sakit Umum Daerah Tasik, terima kasih, pokoknya terima kasih rumah sakit yang pernah mengalami kita berobat lah. Rumah Sakit Tasik itu kan ada rumah sakit swasta juga. Terima kasih terima kasihlah semuanya, sukses selalu, semoga selalu membangun itu untuk semuanya, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pokoknya support untuk pembangunan yang apapun kondisi resesi kita kali ini selalu semangat gitu. Itu cerita di pagi hari ini, karena aku sekarang mau melakukan banyak kegiatan lain. Aku mau ngecek obat-obat ini, mau aku bagi 2 nanti, jadi buat persediaan di ruko, buat persediaan di sini juga, karena aku bolak-balik ngurusin anak-anak, ngurusin di sana juga, ada kucing-kucing juga. Ini jangan salah, kucing juga bisa obat ini, karena gini, buat beli obat kucing itu mahal, buat perawatan kucing itu mahal, sedangkan kucing itu banyak. Kucing yang Allah titipkan pada aku tuh banyak. Akhirnya saya, ya Allah, kalau dirawat ke pet shop itu kan mahal ya. Akhirnya aku obatin dengan obat-obatan yang aku punya gitu. Ini kayak cacingan, kemarin sempat ngeluarin cacing, terus aku kasih ini ya, obat cacing tuh, alhamdulillah sembuh. Terus obat mata, salep mata nih, kucing-kucing juga ini salep mata ikamisetin ya, erlamisatin, ikamisetin. Jadi karena keterbatasan dana buat masukin ke pet shop, buat obat kucing tuh lebih mahal dari obat manusia ya, lebih mahal ya. Inian kucing itu lebih mahal, jadinya kita obatin dengan semampu kita gitu. Ikamisetin, erlamisatin tuh bagus juga buat ngobatin kucing ya. Kalau ini alhamdulillah intinya sembuh gitu. Ini alhamdulillah aku banyak nolongin kucing-kucing yang sakit kemarin, yang di luar, yang hanya singgah gitu, aku obatin. Tapi ada yang mau di situ, ada yang mau pergi juga. Terus aku kemarin nyari ini, karena aku habis nyari ini, aku mau beli kemarin, di mana nyimpennya? Kadang karena aku banyak yang ke baju juga ya kemarin, terus ke yang lain juga, masuk ke tanaman juga, jadi kadang suka lupa nyimpen. Ternyata aku punya gitu, karena aku tidak pernah mengalami sakit perut, jarang ya, aku nggak pernah gitu ya, nggak pernah sakit perut, kecuali waktu di pesawat dulu mau umroh itu, di pesawat aku juga lupa bawa buat obat-obat sakit perut ya. Jadi itu ya, orang-orang yang mudah sakit masuk angin itu harus bawa ya. Kalau misalkan gitu loh, kita jangan obat pusing aja. Obat pusing waktu itu aku bawa obat pusing sama ini kalsium tulang ya. Nah, obat sakit perutnya itu enggak bawa waktu itu. Jadi benar-benar kompletin ya, karena apalagi yang gampang masuk angin gitu. Jaket juga aku lupa bawa jaket, makanya sekarang pakai jaket. Karena waktu umroh itu aku nggak bawa jaket, orang perginya malam ya kan, di pesawat tuh sakit perut. Oh ya, karena kita